5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang itu memerlukan orang lain untuk hidup adik-adik. Satu orang itu berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan juga. Nah, dahulu ruang komunikasi manusia itu amat terbatas. Bersyukurlah adik-adik, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup kita makin berarti. Adik-adik, kalau zaman dahulu berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, misalnya di luar kota atau di luar pulau, itu sangat susah adik-adik. Bisanya menggunakan surat. Surat saja harus dikirim lewat kantor pos ya. Lalu dikirim ke alamatnya, kalau membalas ya begitu sebaliknya. Tapi semakin kesini semakin berkembang, ada WhatsApp ya. Nah, kita bisa telepon, kita bisa video call. Berarti di situ ada perkembangan teknologi komunikasi. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang ya mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Nah, ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita itu bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya adik-adik. Ya, kita bisa beli di toko online ya. Banyak sekali, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada JD.id ya. Itu kan termasuk aplikasi yang di situ kita bisa membeli apapun dan dari manapun adik-adik. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya itu tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca tentang sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Nah, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi itu dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan adik-adik. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan adik-adik. Di Indonesia dikenal adanya dengan kentungan atau kalau bahasa Jawa itu kentongan adik-adik. Nah, kentungan ini digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga adik-adik. Nah, selain kentongan atau kentungan ini, gong itu dapat menjadi pilihan sebagai penyampai pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat.
Sebelum adanya kertas, surat itu ditulis di atas daun lontar namanya adik-adik. Nah, pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi ini berkembang melalui surat kabar atau koran. Nah, setelah itu surat kabar, lalu media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang hingga akhirnya sekarang ada internet kan adik-adik. Nah, saat ini ada jaringan internet. Manusia itu dapat bertukar informasi melalui surat elektronik atau email adik-adik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Nah, jejaring sosial itu dapat menghubungkan ke belahan dunia dimanapun adik-adik. Contohnya ya, dengan internet ini kalian bisa menyaksikan video dari Kak Citra melalui YouTube. Nah, YouTube itu kan untuk membukanya butuh internet. Kak Citra berada di Semarang. Kalian ada di mana? Coba. Kenapa kok bisa kalian melihat video pembelajarannya Kak Citra? Ya karena adanya internet. Nah, dari internet ini kita bisa membentuk informasi atau bertukar informasi melalui jejaring sosial. Contohnya ya, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, lalu ada Instagram dan lain sebagainya. Itu disebut dengan jejaring sosial. Apakah adik-adik masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Mari kita amati, kita tuliskan kalimat utama dari setiap paragraf pada bacaan tadi adik-adik. Nah, paragraf pertama, kalimat utamanya itu adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Lalu di paragraf kedua, itu kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Lalu di paragraf yang ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan di paragraf yang keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, ide pokok suatu bacaan itu dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Nah, ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragrafnya adik-adik. Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama dari bacaan tersebut. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah yang pertama tentang cara penyampaian gagasan antar manusia, lalu yang kedua itu tentang cara penyampaian pesan dari jauh, yang ketiga cara penyampaian pesan secara tertulis, dan yang keempat adalah manfaat jaringan internet. Adik-adik coba tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada bacaan tadi. Lalu kita akan cari tahu arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya tadi ada kata gagasan. Gagasan itu artinya adalah hasil pemikiran atau ide. Lalu ada kata pesan. Pesan itu perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Lalu tadi ada lisan. Lisan itu kata-kata yang diucapkan. Lalu ada kata informasi. Informasi itu artinya adalah pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Lalu ada keuntungan. Nah, ada kentungan, maaf ya. Ada kentungan atau kentongan ya. Itu adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Berikutnya tadi ada kata penyampaian. Penyampaian itu artinya adalah proses atau cara atau perbuatan menyampaikan sesuatu adik-adik. Lalu ada kata surat. Surat itu artinya adalah kertas dan sebagainya yang tertulis ya, berisi tulisan itu adalah surat. Nah, sekarang koran itu adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya. Biasanya terbagi dalam kolom-kolom, terbit setiap hari secara periodik. Koran ini juga disebut dengan surat kabar atau surat harian. Lalu tadi ada kata media. Media itu alat atau sarana komunikasi
seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Lalu yang terakhir ada kata internet. Internet itu artinya adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Itu ya kata-kata yang digarisbawahi dan artinya. Nah adik-adik, buatlah kalimat menggunakan kata-kata tadi nih adik-adik, kata-kata yang digarisbawahi dan yang sudah kita tahu artinya tadi. Di sini Kak Citra akan memberikan contoh ya. Yang pertama ada kata gagasan. Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok. Lalu yang kedua ada kata pesan nih. Pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat. Yang ketiga ada kata lisan. Undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan itu berarti artinya itu terucap adik-adik, tidak perlu ditulis. Berikutnya adalah informasi. Informasi itu kalimatnya bisa seperti ini. Informasi mengenai pemilu dapat dilihat di situs kpu.go.id. Lalu ada kata kentungan, itu merupakan alat komunikasi tradisional. Nah, lalu ada kata penyampaian, lalu ada kata surat, koran, media, dan internet. Coba ya adik-adik buat kalimat berdasarkan kata-kata yang digarisbawahi tadi. Ini adalah contoh dari Kak Citra. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Nah, kartu tersebut cantik sekali adik-adik. Kartu itu disebut dengan kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos itu menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut ini. Nah, ini yang diterima oleh Siti adik-adik. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya Siti dan Dayu serta Lani itu menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Nah, buatlah hiasan yang sama nih adik-adik, seperti Siti dan teman-temannya pada kartu pos di bawah ini ya. Kalian bisa jiplak di buku kalian buat kartu pos. Adik-adik, Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Nah, ini yang sudah dihias oleh Siti. Adik-adik, kartu pos ini mempunyai 4 tepi atau 4 garis ya, 4 garis tepi. Jumlah panjang keempat tepinya itu disebut dengan keliling kartu pos. Maksudnya bagaimana? Jika garis ini atau sisi ini ditambah sisi yang ke atas, ditambah sisi yang ke samping, ditambah sisi yang ke bawah ini, inilah yang disebut dengan keliling benda. Nah, bendanya di sini adalah kartu pos, berarti ini adalah keliling kartu posnya. Kartu pos ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya itu disebut dengan keliling persegi panjang. Adik-adik, setiap bangun datar itu memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisinya. Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi dijumlah panjang sisinya. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelas kalian nih adik-adik. Temukan kelilingnya bersama dengan teman kalian. Amati gambar-gambar di bawah ini dan tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun berikut. Contohnya nih adik-adik, ada persegi panjang. Yang dinamakan keliling persegi panjang adalah garis ini, 1, 2, 3, 4. Loh Kak, itu ada garis potong-potong di tengah, apakah itu disebut dengan keliling? Tidak adik-adik, keliling itu adalah garis tepinya. Garis tepi pada bangun datar tersebut. Jadi ini yang diwarnai hijau ini adalah garis tepinya. Jika dijumlahkan itu akan menjadi keliling bangun tersebut.
Nah, adik-adik, di sini ada gambar nih. Kita akan tebalkan mana yang dimaksud dengan keliling. Gambar yang pertama, gambar ini. Mana yang dimaksud dengan keliling? Ya, kita kelilingnya aja garisnya ini. Ya, dari ini atas ke bawah, ke samping, ke atas. Nih ya, miring, lalu lurus ke samping, lalu miring ke bawah. Inilah yang ditebali Kak Citra ini yang dimaksud dengan keliling. Lalu gambar ini adik-adik, mana yang dimaksud dengan keliling? Nah, yang dimaksud dengan keliling ya garis tepinya. Ini yang putus-putus ini bukan garis tepi adik-adik, ini namanya garis diagonal. Itu tidak termasuk dalam kelilingnya. Jadi yang keliling ini yang Kak Citra warnai kuning. Ya, dari ini ditambah ke sini, ditambah ke samping ini, ke atas, miring, ke samping. Nah, ini yang disebut dengan keliling. Kita lihat contoh berikutnya. Mana yang dimaksud dengan keliling? Nah, ini yang Kak Citra tebali warna merah. Inilah yang dimaksud dengan keliling. Ini segitiga. Nah, ini yang ditebali Kak Citra warna kuning, inilah yang disebut dengan keliling segitiga. Adik-adik coba nih gambar-gambar ini di buku tulis kalian, lalu tebalin nih mana yang dimaksud dengan keliling dari 4 bangun datar berikut ini. Coba ya adik-adik kerjakan di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.